Al Muslimun TV. Ustadz Ansori dari Sulaimaniyah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhab lil mu'minina sabilas shawab. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin az-zajirina 'anil idznab al-hafi 'ala talabis shawab wa 'ala alihi khairil ali wa khairil ashab. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang sholat tarawih rahimakumullah. Sebenarnya agak sedikit grogi ya Pak, Bu. Soalnya saya ini sebetulnya santri, bukan ustadz. Kalau saya lihat jadwal-jadwalnya itu ada kiai, ada habib. Kalau saya santri Sulaimaniyah. Jadi pas saya lihat ini jadwal-jadwalnya ustazun, sedangkan saya tilmizun gitu. Ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya banyak salah Pak ya. Tapi insya Allah karena pertama diperintah guru ya Pak, jadi harus taat gitu, ya kan? Ya, untuk mempersingkat waktu, bismillah. Kebetulan sekarang kan hari Jumat Pak. Masuknya kalau dalam Islam itu udah hari Jumat ya. Jam 6 tadi maghrib udah hari Jumat kalau dalam Hijriah. Jadi kita bahas aja keutamaan hari Jumat. Memperbanyak bersolawat kepada siapa? Baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada baginda besar Nabi Muhammad. Mau kapan aja dari subuh, zuhur, asar itu kita penuhin aja dengan solawat. Tapi bentuk cinta kita kepada baginda besar Nabi Muhammad itu bukan kita cukup dengan solawat. Tapi lebih baiknya, apalagi pada bulan Ramadan ini, kita tambah-tambahkan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk tadarus Al-Quran. Man ahya sunnati, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnatku, faqad ahabbani, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia bersama denganku di surga insya Allah. Kemudian tadi yang kedua Pak, bentuk mencintai Nabi itu menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini poin pentingnya. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Yang pertama, para keluarganya Ahlul Bait. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alun dan ahlun. Ahlun siapa? Keluarga baginda besar Nabi Yuna Muhammad. Udah jelas Pak, kalau kita baca-baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada amanat Nabi kepada para sahabat untuk menjaga para ahlul baitnya, untuk menjaga para keturunannya. Agar apa? Agar kita itu sekarang udah nggak ada Nabi. Tapi diwarisi sama siapa? Sama keluarga Nabi, para habaib. Kemudian para pewaris-pewarisnya siapa? Ulama. Ya Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita itu kecintaan terhadap mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian orang-orang, siapa lagi orang yang dicintai Nabi? Para sahabat.
para sahabat yang mana hidup dan matinya itu untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menjaga, rela mati untuk menjaga baginda besar Nabi Muhammad. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Waktu Nabi meninggal, Sayyidina Umar itu bilang, siapa yang berani bilang Muhammad meninggal, wafat, saya tebas kepalanya. Bayangin Pak, udah meninggal Nabi. Sayyidina Umar bukan gak percaya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa bakal mati, bukan gak percaya itu. Tapi saking cintanya hatinya itu kepada siapa? Kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad. Allah. Bayangin Pak, coba. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar nggak kalah lagi waktu di Gua Hiro, menangis-nangis ngelindungin siapa? Nabi dari serangan-serangan orang musyrik, orang kafir Quraisy waktu itu. Maka kata Allah nyuruh ke Nabi bilang, waqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Katakan kepada sahabat ente, kepada sahabatmu wahai Muhammad, jangan sedih katanya. Sungguhnya Allah bersama kita. Jadi yang menyatakan betul-betul menyatakan sahabat Abu Bakar itu sebagai sahabat Nabi udah bukan orang lagi, Pak. Allah waqala li sahibihi. Li sahibihi itu rojinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Pak. Terus ada cerita lagi, siapa? Sayyidina Mu'adz dan Sayyidina Mu'awidh. Itu adik abang. Waktu perang Badar pertama, waktu itu komandannya kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sempat dalam hati Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu khawatir, Pak. Khawatir, takut ini. Waktu itu Sayyidina Mu'adz sama Sayyidina Mu'awidh itu umurnya baru 15 tahun. Bayangin, baru 15 tahun ikut perang. Kita 15 tahun main ML ya. Anak muda nih. Ini udah ikut perang, coba. Tapi pas dalam hatinya udah berkata gitu, datang Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Mu'adz. Wahai paman, engkau tahu Abu Jahal? Tahu katanya. Dia suka ngejek Nabi kan? Iya. Suka ngejelek-jelekin Islam? Iya. Tunjukkan kepada saya itu Abu Jahal. Wallahi nggak bakal pergi saya dari Abu Jahal sebelum saya atau dia yang mati. Masya Allah, umur 15 tahun Pak. Bayangin, kita malah ngelihat preman pasar juga kadang lari ya. Abu Jahal, lihat Abu Jahal pemimpin ibarat apa ya? Premannya lah, pentolan Quraisy waktu itu. Habis itu tanpa diketahui Muawiyah adiknya datang lagi nih ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Paman, tahu Abu Jahal? Tahu. Tunjukin nama saya katanya. Nanti pas perang mulai tunjukin nama saya. Wallahi gak bakal pergi saya sebelum saya atau dia yang mati. Itu saking apa Pak? Habis itu Allah kasih qadarullah. Waktu itu Abu Jahal pakai kuda, ditebas kanan sama Mu'adz, dari kiri Mu'awidh, lumpuh Abu Jahal, belum mati. Baru jatuh dari kuda, jatuh dari kuda. Langsung lari ke Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz udah ini nih, Mu'adz udah nebas Abu Jahal nih, kata Mu'adz. Udah nebas Abu Jahal. Coba lihat pedangnya katanya. Enggak ya Rasulullah, kata Mu'awidh. Ini Mu'awidh duluan yang nebas katanya. Aduh katanya, kata Nabi kalau bahasa kita ya. Kata Nabi ini dua-duanya juga ada bekas tebasan. Coba lihat mana darahnya katanya. Mana darah yang paling dalam di sini. Ternyata punya Mu'awidh lebih dalam. Akhirnya Mu'awidh kebagian harta rampasan punya Abu Jahal. Bukan karena pengen harta rampasan itu, pengen nunjukin Nabi, nih musuh yang suka ngehina antum, musuh yang ngejelek-jelekin Islam udah gua tebas gitu. Bahasanya begitu. Saking cintanya sama Allah dan saking cintanya kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekarang udah nggak ada sahabat, Pak. Udah nggak ada sekarang Nabi, betul nggak? Kalau ada Nabi palsu sekarang. Ya. Di Bandung ada Nabi, di Cirebon ada Nabi Sayuti. Lah Sayuti, kagak enak pan solawatnya, shollu ala Nabi Sayuti. Kagak nyambung sama Arab ya. Jadi mudah-mudahan sekarang udah nggak ada sahabat, udah nggak ada Nabi. Siapa yang harus kita cintai? Ada kata Nabi al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi kalau tanpa perjuangan ulama juga, tanpa perjuangan para syuhada, kita nggak bakal nih buka Quran. Bacaannya apa? Riwayat Quran, riwayat Imam
hafaz qiraat siapa? Imam Asim riwayat hafaz. Kalau bukan perjuangan daripada atas-atas kayak nih, nggak bakal kita sekarang kalau kita ke Maroko ada yang bacanya wadduha. Itu turun temurun dari siapa? Dari Rasulullah, berkat perjuangan para ulama. Kemudian kita tahu ilmu fikih, kita bisa tahu caranya sholat, kita bisa tahu gimana cara bayar zakat pada bulan puasa. Kalau bukan karena perjuangan para ulama. Di Indonesia ada madhab siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di Turki dan sekitarnya ada Imam Hanafi. Di Mekah, Madinah ada madhab Imam Maliki. Kemudian di Maroko dan sekitarnya ada madhab Imam Hambali. Mereka kemudian mengajarkan kepada orang-orang sehingga ilmu-ilmu yang asalnya dari Rasulullah itu sampai kepada kita. Maka mereka lah sekarang penggantinya para siapa? Sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, jangan sampai kita benci sama sahabat, benci sama ulama, jangan sampai punya perasaan buruk sama sahabat, sama ulama, apalagi sama baginda besar Nabi Muhammad. Soalnya ada dari dulu juga ada yang benci sama Nabi, ada dari dulu sampai sekarang. Dari dulu yang benci sama sahabat ada, na'udzubillah, sampai membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat lain. Na'udzubillah. Sampai berani-berani ya, ada orang yang naudzubillah mungkin sampai melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bayangin, kalau kita ngejelek-jelekin Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain selain Abu Bakar, bisa dicap ahlul bid'ah, bisa dicap ahlul bid'ah, bisa ahlul bid'ah doang. Tapi kalau sampai, kata saya punya guru, kalau sampai ngejelek-jelekin Sayyidina Abu Bakar, itu naudzubillah bisa dihukumi kafir. Kenapa? Karena yang menyatakan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi itu Allah. Tadi saya bilang, wa qala li sahibihi, rojinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Naudzubillah min dzalik. Ada cerita Pak di Yaman. Di Yaman itu kan orang Yaman itu punya kebiasaan nulis cerita biografi biografi para keluluhurnya, datuk-datuknya. Ada satu imam ulama namanya Imam Asy-Syaraji. Beliau nulis nulis biografi itu tentang kakeknya yang hidup tahun ini, kisahnya hidup tahun 6 Hijriah. Namanya Umar bin Mubarak. Ceritanya gini, Umar bin Mubarak itu waktu itu haji pergi ke Mekah. Habis haji beres, ziarah ke siapa? Ke makam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ziarah, baca baca doa segala macam. Beliau memuji-muji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena sebelah makam Nabi itu makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar, betul. Di belakang ada orang, Pak. Ada orang di belakang yang benci sama para sahabat pokoknya, termasuk Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Nggak terima Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar dipuji, nggak terima itu orang. Akhirnya dipanggil, akhi katanya, ayo ente kayaknya nih dari Ajam nih, dari luar Arab nih katanya. Iya, ayo ikut ke rumah aneh, ayo aneh jamu ya. Dibawa ke rumahnya, disimpan di ruang tamu, dikunciin pintu-pintu, dikunciin semuanya, dikunci pintu-pintu, dicekek tuh. Kita bawa tamu kita dicekek, gimana perasaannya tuh? Kan panik ya, sawan tamu. Nggak bakal lu tadi bahasa kita ini contoh, lu tadi muji-muji Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, iya, nggak bakal bisa lu keluar dari rumah ini sebelum milih di antara dua pilihan yang bakal saya berikan. Apa? Kenapa ente ahlal Madinah? Mau lidah saya aneh potong atau mati gitu? Coba milih mana Pak kalau digituin? Mau dipotong lidahnya mati. Pak bingung juga kalau mati kagak bisa ngomong, kalau dipotong lidahnya kagak bisa ngomong, kalau mati beres hidup. Akhirnya ya beliau memilih dipotong lidahnya. Makanya waktu ketika pulang ke Yaman, cerita ke orang-orang Yaman, maka orang-orang Yaman ngasih sebutan qati'ul lisan, orang yang terpotong lisannya, lidahnya maksud. Akhirnya beliau dengan perasaan nangis, takut, sakit, segala macam bercampur aduk lari ke makam Rasulullah, karena gak terlalu jauh juga dari rumahnya. Ya Rasulullah katanya, ya Rasulullah terus ya Rasulullah. Akhirnya dengan qadarullah dikasih ngantuk tuh,
Dikasih ngantuk Umar bin Mubarak. Sayyidina Umar bin Mubarak kasih ngantuk. Dalam ngantuknya ketemu sama baginda besar Nabi Muhammad. Kata Nabi, "Ya Umar, sini Umar sini," kata. "Ya Nabi ini," kata. "Sini lidahnya sini." Dipasangin lagi sama Nabi. Pas bangun lidahnya udah nyambung, bayangin subhanallah. Lidahnya udah nyambung. Pulang ke Yaman 3 tahun, 2 tahun, ada musim haji lagi. Gitu. Kayak kejadian waktu itu lagi. Ada yang manggil, tapi udah lupa. Ini Umar bin Maruf karena orang soleh itu melupakan kesalahan orang. Betul, Pak? Udah lupa. "Sini, akhi," katanya. "Ikut saya." Udah lupa, ikut pas nyampe depan rumahnya. Loh, ini mah inget saya, jangan-jangan dipotong lagi nih lidah, katanya. Ya kan? Aduh, mau ngapain nanti, katanya. Tenang, saya mau menunjukkan sesuatu. Pas ditunjukkan, begitu dibuka pintu rumahnya, ada kandang isinya monyet. Pak, isinya monyet. "Wahai saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya monyet yang ada di kandang itu adalah ayahku. Begitu ayahku memotong lidahmu, Allah kutuk jadi monyet." Nauzubillah min. Itu karena apa? Belum mencaci maki sahabat atau nabi, itu mencaci orang yang mencintai sahabat, mencintai nabi. Pak. Ya. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah orang yang mencintai sahabat, orang yang mencintai nabi, mencintai perjuangan nabi, dengan mencintai para ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.